Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Andika. Kira-kira kalau dari Mas Andika nih melihatnya ada apa sih sebenarnya akhirnya Pak Prabowo menyampaikan akan melakukan efisiensi. Ini nggak main-main juga. Ya. Jadi narasi umumnya memang kan ini setiap pidato kenegaraan, Presiden harus memberikan hope dan membangun sentimen positif di mata publik ya. Sehingga keyword efisiensi itu adalah satu keyword yang memang harus dibangun oleh Prabowo dalam pidato kenegaraan. Dan harus dibumikan. Harus dibumikan. Itu menunjukkan bahwa Prabowo itu sebagai seorang presiden yang pro rakyat, itu harus diangkat narasi itu. Dan yang kedua, saya lihat juga ada konteks khususnya. Konteks khusus yang pertama adalah memang kan Pak Prabowo ini kan putra dari begawan ekonomi Sumitrojoyo Hadikusumo, yang mungkin kesehariannya itu sudah berbicara tentang ekonomi. Dan kita tahu bahwa Danantara itu kan embrionya dari pemikiran ayahnya ya, Pak Sumitro. Jadi memang saya melihat bahwa porsi tentang BUMN dibicarakan dalam pidato kenegaraan itu ya memiliki relasi dengan aspek latar belakang personal Pak Prabowo. Dan yang ketiga, ya Mas, saya melihat juga bahwa kita tahu beberapa minggu ke belakang Direktur Agrinas ya, salah satu direktur BUMN itu juga mengundurkan diri, yaitu De Sosa Mota. Agak keras ya, alasan dia mengundurkan diri. Kita lihat bahwa dilihat dari latar belakang De Sosa Mota ini sendiri adalah orang terdekat Prabowo yang pernah membantu beliau di Timor Leste saat operasi militer saat itu, dan juga terkenal kedekatan dengan Prabowo sebagai seorang pebisnis yang tidak mencari rente terlalu tidak mencari keuntungan terlalu banyak ya, yang dalam mendukung aspek-aspek bisnis Pak Prabowo. Jadi agak mengagetkan Pak Presiden. Jadi saya pikir ini menjadi sentilan bagi Pak Prabowo. Loh, kenapa orang terdekat saya kok bisa frustasi dalam menghadapi dinamika bisnis di BUMN salah satu alasannya gitu. dari Mota ini adalah kan ribetnya gitu ya. Kalau kita lihat kan komitmen anggarannya sudah ada untuk Agrinas, tetapi memang dalam pencairannya sangat birokratik. Saya melihat ini terkait dengan residu dari struktur pengelolaan BUMN kita yang masih berat dikelola oleh Kementerian BUMN. Sementara masa transisi ini juga belum sepenuhnya sempurna, yang sangat bisnis agile, tetapi ini masih terikat oleh struktur regulasi yang pernah dikelola oleh Kementerian BUMN. Nah, inilah menjadi alarm Pak Prabowo untuk kenapa sudah ada Danantara tapi kok masih begini kenapa gitu sih hope kita di Danantara kok ini belum maksimal gitu. Sehingga saya melihat konteks pidato Pak Presiden terkait dengan tiga hal itu. Tapi ada nggak kira-kira siapa nih yang memang diincer Pak Prabowo dari terlihat nggak oleh Anda misalnya? Komisaris? Saya nggak hafal nama-namanya ya. Kita tahu bahwa latar belakangnya ini kan gitu. Baik itu komisaris terutama ya, merupakan sudah menjadi fakta politik, menjadi imbalan bagi para tim sukses. Dan menurut saya itu secara politik wajar-wajar saja, sejauh punya kompetensi dan punya kemampuan di situ. Tetapi kalau kita lihat dari struktur politik hari ini kan pemegang sahamnya bukan hanya Pak Prabowo, di situ ada Pak Jokowi, ada partai politik, dan bahkan kalau kita lihat kan gelombang RUPS yang terjadi belakangan ini belum sepenuhnya diisi oleh orang-orang baru. Masih ada orang-orang lama yang saat itu saham politiknya adalah saham politik Pak Jokowi gitu ya. Jadi saya lihat ini juga pesan bagi dari Pak Prabowo kepada di podium itu pesan tuh. Iya, bagi para komisaris ataupun direksi supaya patuh dan taat kepada pemimpinnya saat ini. Saya tidak melihat Anda dari latar belakang mana loh, kata Pak Prabowo gitu. Tapi ayo kan begitu. Kalau nggak mau mundurin diri aja gitu. Jangan memperumit birokrasi sampai membuat orang kepercayaan saya aja mundur kan begitu. Betul. Pesan itu yang menurut saya paling dibold oleh Pak Prabowo dari pidatonya. Tapi implikasinya apa kalau Mas Andika melihatnya? Setiap kebijakan itu ada dua sisi mata uang ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang nggak suka pasti akan melakukan perlawanan balik. Nah, saya melihat juga kalau Pak Prabowo tadi bilang pemilu masih jauh, itu menandakan Pak Prabowo juga nggak takut-takut banget. Kalau kebijakan ini akan memberikan dampak serangan balik kepada Pak Prabowo dan pemerintahannya gitu kan, toh pemilu masih lama gitu. Gua hadapin deh gitu kata dia. Gitu ya Bang Andre ya. Saya ke Bang Andre kalau gitu mengkonfirmasi ini semua nih. Silakan Bang Andre. Ya, saya rasa kalau dukungan politik ya semua full terhadap Pak Prabowo. Aplaus anggota DPR RI seluruh fraksi itu menunjukkan bahwa dukungan politik dari DPR terhadap pembenahan BUMN yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan kami terus terang di Komisi 6 pun sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Danantara untuk melakukan pembenahan. Karena tujuan pembenahan dan itu kan jelas bahwa BPI Danantara itu dibagi dua. Ada yang pertama
operating holding itu dipimpin oleh Doni Oskaria, dan juga Danantara Investasi itu dipimpin oleh Pandu ya. Nah, operasional BUMN yang sehari-hari dipimpin Doni Oskaria inilah yang bertanggung jawab melakukan pembenahan, melakukan efisiensi dengan tujuan akhirnya mendapatkan hasil dividen yang besar, yang dimana dividen ini bisa dipakai untuk investasi BUMN sendiri maupun investasi yang dilakukan oleh Danantara Investasi untuk melakukan hilirisasi dan membangun manufaktur. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Nah, saya rasa apa yang langkah-langkah dilakukan oleh Presiden sudah sangat tepat. Dan ini diterjemahkan oleh BPI Danantara. Jadi komisaris-komisaris yang menurut kami terlalu besar mendapatkan bonus, gaji, sampai puluhan miliar, ya tentu perlu harus ditata ulang kembali gitu Pak Arifadil. Apakah mungkin orang yang bekerja hanya kali sebulan datang rapat digaji bisa di atas 30 miliar mendekati 40 miliar? Itu kan ada gitu loh. Gitu loh. Kan itu pernah saya sampaikan dulu dalam Komisi 6. Kayak Ahok itu komisaris Pertamina itu mendapatkan puluhan miliar per tahun gitu loh. Oke Bang Andre, tapi begini Bang Andre, kalau tadi kan baik itu dari narasumber Mas Abra, Mas Tri ya, ini kan birokrasi ya begitu ya, yang mungkin membuat salah satu dari bos atau komisaris ya, komisaris ini mundur begitu. Nah, memang seperti apa sih potret birokrasi yang nggak mau move on ini begitu? Anda bisa menggambarkan nggak? Karena kan Anda kan bermitra nih. Saya rasa urusan Agrinas sudah selesai. Jadi gini Arif Fadil, rasa saya urusan Agrinas sudah selesai. Yang bersangkutan, saya dapat informasi yang bersangkutan tidak jadi mundur ya nggak salah. Setelah diberikan masukan oleh Danantara, diskusi Danantara, yang rasa saya yang bersangkutan tidak jadi mundur. Tapi mungkin perlu dicek omongan saya ini ya. Jadi yang pasti, saya ya nanti cross check ya. Saya sangat puas ya dengan apa yang dilakukan oleh Danantara sekarang ini ya. Karena kami di Komisi 6 mendengar bahwa Danantara melakukan evaluasi secara menyeluruh, di mana setiap bulan itu setiap manajemen direksi BUMN itu melakukan rapat-rapat rutin terhadap Danantara kepada Danantara untuk melakukan evaluasi kinerja. Ya ini yang dilakukan rutin. Jadi ada jadwal-jadwalnya. Dan dalam pertemuan-pertemuan itu direksi pun melaporkan ada temuan-temuan terhadap kinerja keuangan mereka. Contoh, saya ambil contoh ya. Bagaimana DPR waktu itu di awal 2025 kami mendorong pergantian direksi Semen Indonesia Group ya. Karena kami melihat kinerjanya tidak tepat dan perusahaan ini cenderung akan rugi. Dan itu disetujui oleh Kementerian BUMN dan habis itu dilanjutkan oleh Danantara, di mana Danantara menunjuk para profesional untuk memimpin SIG, dan secara rutin SIG ini dipanggil oleh Danantara, dan itu juga dan itu yang tadi disampaikan bahwa kinerja mereka meningkat ya, perbaikan dilakukan, ternyata sambil kinerja meningkat ternyata ada laporan-laporan keuangan yang disembunyikan. Nah, dengan pertemuan-pertemuan rutin, evaluasi kinerja rutin, itu direksi bisa melapor kepada Danantara, dan Danantara juga bisa memberikan masukan dan pengawasan secara rutin kepada BUMN. Ini yang menyebabkan BUMN ini mengalami perbaikan kinerja yang sangat baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden dengan membentuk Danantara dan bagaimana Danantara bertanggung jawab kepada operasi BUMN, ini sudah berjalan efektif sekarang. Jadi bahwa ide Presiden, harapan Presiden, perbaikan kinerja BUMN sudah on the track, dan harapannya tentu nanti BUMN ini bisa menghasilkan dividen yang bisa mendukung APBN kita tidak perlu defisit anggaran lagi. Nah, harapannya seperti itu, dan kami di DPR akan mengawal dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Presiden dalam rangka pembenahan kinerja BUMN ini. Baik, jadi nantinya ada transparansi, baik direksi juga bisa melapor ke Danantara. Nanti saya mau ke Mas Abra ya. Mas Abra, kalau berbicara mengenai BUMN, lantas langkah apa yang harus dilakukan? PR-nya kan banyak sebenarnya ya. Tadi komisarisnya mau dipangkas hanya jadi maksimal 6 orang, kemudian tantimnya dan lain sebagainya. Nanti harus seperti apa langkah terkininya, jangka pendeknya? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.